Desa Sidomukte yang berada di bawah lereng Gunung Arjuno sedang gonjang-ganjing. Suasana sangat mencekam pasca kematian beberapa warga desa yang bisa dibilang janggal. Satu persatu warga desa Sidomukti meninggal setiap Jumat Kliwon. Kejadian bermula dari meninggalnya seorang warga di malam Jumat Kliwon. Kematian beruntun selama sebulan terakhir. Itu dikaitkan dengan kejadian keranda berjalan. Peristiwa gaib yang hanya disaksikan beberapa mata. Entah bagaimana kebenarannya, kabar keranda berjalan itu sebuah fakta ataukah hanya mitos yang dibumbui kisah gaib. Yang jelas, kabar dari mulut ke mulut itu semakin meresahkan warga. Ketakutan warga semakin menjadi-jadi semenjak kematian-kematian beberapa warga yang dianggap tak wajar. Tak sedikit beberapa warga jatuh sakit semenjak santer beredar kabar keranda berjalan. Mau gak mau kita semua harus bikin selamatan Pak RT, usul salah satu warga saat melayat salam. Satu warga yang mendadak meninggal. Iya Pak Kades, bahaya kalau tiap minggu ada warga meninggal tak jelas seperti ini. Benar Pak, gak bisa dibiarkan ini. Minggu kemarin yang mati Supali, terus Subekti dan hari ini Sukamto. Semua teman sangkatan saya sudah pada mati. Kalau besok yang mati saya gimana? Aduh, belum siap saya Pak. Bini saya 2 anak 5. Gini, bapak-bapak yang terhormat, penduduk warga desa Sidomukti yang saya hormati. Persoalan kematian beberapa warga secara tiba-tiba memang aneh. Tapi biarkan permasalahan ini kami tangani. Tenang dan percayakan pada kami. Pasca sang mayit dibopong, di atas keranda dan kalimat la ilaha illallah dilantunkan, para pelayat satu persatu mulai membubarkan diri. Lain halnya dengan beberapa pria pelayat, mereka tampak asik bergerombol. Usai Pak Kades pamit undur diri, mereka tetap belum beranjak dari tempat tongkrongan mereka. Sepertinya Pak Kades gak percaya ini, bapak-bapak. Gini saja wes Pak, kita temui Mbah Supardi saja. Beliau pasti lebih ngerti gimana mengatasi bala ini. Bener toh Bu? Apa kata orang-orang desa? Ada keranda berjalan di kampung kita. Tentunya, tanya seorang pria muda berusia 30 tahunan. Iya Le, kata orang tua dulu kalau ada keranda bergerak bakal itu pertanda akan ada yang meninggal. Lah ini keranda berjalan. Gak tahu apa yang bakal terjadi sama kampung kita. Amit-amit jabang bayi. Moga-moga kita semua selamat ya. Emang emak udah pernah lihat dengan kedua mata sendiri? Jangan percaya omongan yang gak pasti Mak. Nanti takut-takut sendiri. Kata Mbah Supardi, orang ngertu yang tinggal di sendiri di kaki Gunung Arjuno. Kita semua warga Sidomukti harus membuat jenang untuk sesajen. Terus sesajennya dihanyutkan di Kali Brantas. Tujuannya buat nolak bala. Abdi mengernyutkan dahi. Merasa aneh dengan perkataan emaknya yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Keranda berjalan dan orang mati. Apa hubungannya? Aneh. Bisa saja karena memang sudah waktunya mati. Apa yang salah dengan orang mati? Setiap hari ada orang mati. Di jalan, di rumah sakit, di mana-mana pasti ada kematian. Bintang-bintang bintang. Abdi pulang kerja sudah sangat larut. Hari ini akhir bulan. Banyak laporan keuangan yang harus diaudit dan dikirim ke kantor pusat. Mak, nanti aku pulangnya malam, lembur. Pintu rumah jangan dikunci dari dalam ya. Angkok aku gak iso melbu iole. Kalau pulang nanti lewat desa sebelah aja. Jangan lewat jalan biasa. Emang kenapa Mak? Ada keranda berjalan lagi? Hari ini malam Jumat Le. Sebaiknya kamu gak lewat jalan biasa. Halah Mak, gitu kok percaya. Abdi gak percaya kalau belum lihat sendiri. Huzi, ojok ngawur like ngomong. Like diketoki tenanan yopo. Ya udah Mak, Abdi berangkat dulu. Bintang-bintang bintang Abdi tak mengindahkan perkataan ibunya. Ia sudah ada di jalan dengan motor kebanggaannya. Hawa dingin menyusup di sela-sela jaketnya. Jam di tangan kanannya sudah menunjuk angka 12. Ada sedikit rasa was-was mampir di hatinya. Sesekali dilihatnya langit yang semakin pekat. Tak ada bintang, hanya segerombolan awan yang menutup sebagian bulan hingga bulan. Hanya nampak sepinggiran. Pemandangan di sekitar sudah berganti menjadi dengan pohon-pohon Kamboja yang rindang. Suara angin menggoyang-goyangkan pepohonan. Dengan bunga-bunga putih itu, Abdi menelan ludah saat mendengar suara jangkrik berderi. Kubuan.
Ia melewati jalan di sekitar komplek pemakaman. Jarum jam di tangannya menunjuk pada angka 12. Sudah malam. Abdi hanya seorang diri dengan motor Yamaha NMAX yang baru dilunasi cicilan terakhir di bulan kemarin. Sepi sekali jalanan. Mana dekat kuburan? Sial, belum berapa lama berjalan, Abdi menghentikan sepedanya. Pemandangan yang dilihat di depannya membuat tubuh Abdi semakin merinding. Tangan yang memegangi kemudi tiba-tiba jadi gemetar. Ia tak kuasa menahan deguban jantung yang semakin kencang. Duk-duk-duk. Suara detak jantungnya semakin tak beraturan. Abdi tak percaya dengan apa yang dilihat kedua matanya. Tepat 3 meter di depannya, sebuah keranda yang melayang di udara. Melayang tanpa ada yang memegangi. Diusapnya mata kanan Abdi. Benar keranda itu melayang. Mungkinkah ini yang dimaksud keranda berjalan itu? Berbagai pertanyaan mampir di kepalanya. Ia sudah terlalu lelah hingga tak bisa berpikir jernih. Benar adanya, benda berukuran 2 kali 1 meter berbahan dasar besi dengan petutup itu memang tengah melayang. Seolah ada yang mengangkat namun mereka tak kasat mata. Mata Abdi membelalak, tak percaya akan apa yang dilihatnya dengan mata telanjang. Menyesal dia tak menuruti kata maknya tadi pagi. Lampu motor Abdi masih menyala. Segera ia dengan sekuat tenaga turun dari motor dan memegang kemudi. Ia berusaha memutar balik motornya, namun ketegangan suasana membuat sendi-sendinya kaku. Entah kenapa sepeda motor itu jadi sulit sekali diputar. Belum sempat sepedanya berbalik, ia mendengar sebuah dentuman keras. Dungu, Fran. Gubrak ditolehnya asal suara yang tak lain dari arah keranda tadi. Keranda sudah ada di bawah, tak lagi melayang, apalagi berjalan seperti kata orang-orang. Kaki Abdi susah digerakkan, seperti menancap di tanah. Perlahan ia putar kembali kepalanya. Sontak ia terkaget. Sosok yang tengah berdiri di depannya sungguh mengejutkan. Sosok bertubuh hitam besar sudah berdiri, menghalangi jalannya. Abdi tak bisa bergerak, berteriak pun susah, lemah tak berdaya. Tangannya segera melepas gagan sepeda motor, hingga motor yang ada di sampingnya roboh ke sisi kanan. Tergolek, Abdi menelan ludah, mencoba berlari ke sisi lain. Namun makhluk serupa muncul lagi di depannya. Begitulah seterusnya. Tak ada jalan keluar. Buntu, ia tengah dikelilingi 4 makhluk yang sangat besar. Tidak, bintang-bintang Abdi terbangun. Hanya mimpi. Ditolehnya pemandangan sekitar. Tak ada siapapun, yang ada hanya gelap. Sayup terdengar suara beberapa orang. Ibu Hanifah, almarhum sudah selesai kita sholatkan. Sudah saatnya kita makamkan. Segera ya Bu. Tidak baik berlama-lama. Ya Allah, Abdi. Anakku. Apa Nadi? Almarhum. Gak mungkin aku. Abdi berusaha keluar dari tempatnya sekarang. Namun rupanya ia sedang berbaring di sebuah keranda. Keranda yang beberapa waktu lalu dilihatnya melayang di udara. Sebuah keranda yang berjalan dengan 4 makhluk astral yang menyeramkan. Usahanya untuk keluar menemui jalan buntu. Teriakannya semakin keras dari dalam keranda, tapi tak seorang pun di luar mendengarnya. Kini dia hanya bisa menyaksikan dirinya terkurung dalam keranda, sendiri tanpa sesiapa.